terdengar suara dari dalam sebuah rumah tua. Suara itu terdengar setiap sore hingga larut malam tiba. Suara apakah itu? Kukuruyuk. Suara ayam jantan berkokok. Tanda hari telah pagi. Pintu rumah kecil itu terbuka. Seorang laki-laki tua keluar dari dalam rumahnya. Ia mengeluarkan 2 buah kotak kayu. Nampaknya ia hendak pergi bekerja. Pak tua berjalan menyusuri jalan raya. 2 kotak kayu itu dipikulnya. Jalanan masih sepi, belum ada kendaraan yang lewat di jalan raya. Ketika matahari tampak bersinar, Pak tua telah sampai di pasar kota. Suasana pasar ramai oleh pedagang dan orang berbelanja. Di beranda toko, Pak tua meletakkan 2 kotak kayunya. Setelah dibuka kotak itu, ternyata Pak tua seorang tukang sepatu. Dari pagi hingga siang hari, tukang sepatu itu menunggu pelanggan tiba. Namun, belum ada satu orang pun datang kepada Pak tua. Pak tua tetap sabar menunggu orang datang dengan bekerja. Suara palu memukul paku. Tukang sepatu itu bekerja memperbaiki sepatu yang rusak. Sepatu itu diperbaiki untuk dijual kembali. Tiba-tiba datanglah seorang gadis kecil. Anak itu membawa sepasang sepatu yang telah rusak. Sepatunya berwarna kuning keemasan. Nampaknya sepatu itu sudah kekecilan untuk ukuran kakinya. Namun, karena sayangnya kepada sepatu itu, gadis kecil itu minta agar sepatunya bisa diperbaiki, sehingga sepatu itu bisa dipakai selamanya dan tidak rusak. Tukang sepatu itu menerima apa yang diinginkan gadis kecil itu. Ketika sampai di rumah, si tukang sepatu merenung. Ia memperhatikan sepasang sepatu milik gadis kecil tadi. Dalam hati ia berkata, Bagaimana ya caranya agar sepatu ini bisa terus dipakai dan tidak rusak? Tukang sepatu mencoba memperbaikinya. Semalaman ia bekerja hingga selesai. Tukang sepatu itu berkata, Sebenarnya sepatu ini sudah tidak cukup lagi bila dipakai oleh anak itu. Keesokan hari, si tukang sepatu telah siap bekerja. Sepasang sepatu sudah siap dipajang di atas kotaknya. Tak lama kemudian, gadis kecil datang menanyakan sepatunya. Ketika sepatunya dicoba, ternyata kekecilan. Anak itu tampak kecewa dan sedih. Melihat kesedihan anak itu, si tukang sepatu merasa iba. Ia berjanji akan memenuhi permintaan gadis kecil itu. Baiklah nak, jangan bersedih. Kakak akan menjadikan sepatu ini dapat kamu pakai selamanya. Setelah gadis kecil itu pergi, tukang sepatu tua itu termenung. Ia membayangkan kesedihan gadis kecil itu. Kasihan sekali anak itu. Aku ingin sekali menolongnya. Tapi bagaimana caranya? Pak tua berkata dalam hati. Kemudian, ia juga bertanya-tanya. Siapa nama gadis itu? Dan di mana orang tuanya? Ketika sampai di rumah, tukang sepatu itu gelisah hatinya. Pak tua membawa sepatu kecil itu ke sana kemari. Sepatu itu dipandang,
ditimang, dan dibawa masuk ke kamar. Sambil tiduran, Pak Tua memperhatikan sepatu itu sambil berpikir. Karena keletihan, Pak Tua tertidur. Ketika Pak Tua tertidur, datanglah 2 orang kurcaci menghampiri Pak Tua. Kurcaci itu bernama Uci dan Uca. Uci, kurcaci perempuan, melihat sepasang sepatu di atas tubuh Pak Tua. Hei, sepatu itu bagus sekali. Warnanya emas dan aku ingin memakainya, kata si Uci. Itu mini Pak Tua ini, Ci. Bagaimana kalau dia mencarinya? Kata si Uca. Sepatu emas ini akan aku gantikan dengan sepatuku, kata si Uci. Uci, kurcaci memakai sepatu kecil yang diambil dari Pak Tua. Kemudian, ia meletakkan sepatu kurcacinya di atas tubuh Pak Tua yang masih tidur. Tengah malam, Pak Tua terjaga dari tidurnya. Tangan Pak Tua menggapai dan mencari sepasang sepatu yang tadi dipeluknya. Namun, dia menemukan sepasang sepatu lain. Pak Tua kaget dan tertegun. Loh, ini sepatu siapa? Sepatu emas milik gadis kecil itu di mana? Pak Tua kebingungan dan mencari ke sana dan kemari. Tiba-tiba, ting! Ada cahaya memancar di atas meja Pak Tua. Sepatu? Kata tukang sepatu itu tertegun. Pak Tua melihat sepasang sepatu emas yang sangat indah. Sepatu itu berhiaskan mutiara berkilauan. Pak Tua berjalan mendekati sepatu itu. Wah, ada sepatu indah sekali. Ini dari mana? Milik siapa? Pak tukang sepatu itu takjub dan keheranan. Tidak jauh dari sepatu itu berdiri seorang peri cantik. Peri itu tersenyum dan berkata, "Wahai Pak Tua yang baik hati, oleh karena kebaikan dan ketulusan hatimu, maka sepatu emas ini kuserahkan kepadamu. Berikanlah kepada gadis kecil yang minta tolong kepadamu." Pak Tua menjawab, Baiklah peri, aku akan menuruti semua perintah peri. Setelah berbincang dan berpesan kepada Pak Tua si tukang sepatu, sang peri cantik itu terbang bersama 2 kurcaci menuju ke angkasa. Seperti ada angin bertiup, menerbangkan sang peri dan 2 kurcaci. Pak Tua si tukang sepatu itu terpana oleh peristiwa yang baru saja dialami. Sungguh ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kata Pak Tua. Pagi-pagi Pak Tua sudah berada di tempat kerja. Sepatu ajaib dari sang peri itu diletakkan di atas kotak sepatu. Karena keindahannya, banyak orang melihat dan ingin memiliki sepatu emas itu. Berapa harga sepatu ini, Pak? Sepatu ini akan saya beli berapapun harganya, kata seorang ibu. Namun, Pak Tua selalu menjawab, maaf, sepatu ini sudah ada yang memilikinya. Waktu yang dinanti-nanti Pak Tua tiba. Gadis kecil pemilik sepatu datang dan bertanya, "Bagaimana, Pak? Sepatu saya, apakah sudah jadi?" "Bagaimana, Pak? Sepatu saya, apakah sudah jadi?" Dengan bangga dan gembira, Pak Tua menjawab, Oh, sudah nak, ini lihatlah. "Wow!" Anak itu melompat kegirangan melihat keindahan sepatu emas. Sepatu itu segera dipakainya dan pas tidak kekecilan lagi. Gadis kecil itu berputar-putar, menari, dan berjalan kian kemari. Hatinya senang dan gembira.
Pak tua si tukang sepatu tersenyum lega dan bahagia. Dengan bergembira, gadis itu berkata, "Berapa ongkos sepatu ini, Pak?" Pak tua berkata, "Sebelumnya, bolehkah kakek bertanya kepadamu, siapa namamu dan di mana orang tuamu?" Namaku Mutiara. Nama panggilanku Tiara. Aku sudah tidak punya orang tua, Kek. Dari bayi, aku hidup di panti asuhan. Mendengar pengakuan gadis itu, Pak tua mengangguk dan berkata, "Sepatu ini kakek hadiahkan untukmu. Dan maukah Tiara menjadi sahabat kecil kakek?" Tiara pun menjawab, Mau, Kek. Aku senang bersahabat dengan siapa saja. akhirnya Pak tua si tukang sepatu dan Tiara bersahabat.